Hujjatul Islam Ma'aikun Ma'aikun Syekh Usam Syekh Habibie rahimahullah ta'ala wa waliman ahsana ilaina waliman asaa ilaina wa lisobadina wa libawadina wa liman tahu hakun khairna wa usaha wa suwaina wa limu'afir wal muslimina wal muslimat min umati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam seluruh dunia dan Alhamdulillah ya'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل وسلم على رسول الله Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi-dhikrihi fi dharain ya rabbal alamin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman wa alhiqna bis-shalihin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-babu tsani fi fadilati la ilaha illallah. Bab yang kedua pada menyatakan kelebihan la ilaha illallah. Firman Allah Ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Artinya maka ketahui olehmu bahwasanya tiada yang mewujud dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Kata Syekh Fakahani bahwasanya mengekalkan menyebut akan dia tatkala masuk kepada tempat kediamannya, menafikan bapanya telah datang wahid bahwasanya barang siapa berkata la ilaha illallah dan dimatkan dia, niscaya diruntuhkan baginya 4.000 dosa daripada dosa-dosa besar. Kata mereka itu, ya Rasulullah, maka jika tiada baginya sesuatu daripada dosa besar, maka sabdanya diampunkan bagi ahlinya orang yang berkata la ilaha illallah, dan bagi jirannya yang membaca la ilaha illallah. Meriwayatkan dia Bukhari. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah tudfa'u anka iliha tis'ati wa tis'ina baban minal bala adnahuma lahu. Artinya la ilaha illallah itu menolak ia daripada orang yang berkata akan dia akan 99 pintu daripada bala, sekurang-kurangnya duka cita. Kajiannya ini siapa yang kata baca dulu hai ku đường yang dia bahasa aja kampung hanya bahasa Melayu kampung anak payah satu rahli berarti tinggal dan yang terjemah hanya bahasa Indonesia, berarti kan terjemah bahasa aja. Yang kata baca bahasa Indonesia akan terjemah bahasa aja. Kecuali menulis dengan bahasa aja baru terjemah dengan bahasa Indonesia. Ramai yang hanya bahasa aja. Seberapa banyak jumlah yang tak bisa bahasa aja? Coba tunjukkan. 1, 2, 3, 4. Suaminya Melayu juga. Mampu tukang elektronik yang bernama Tajam. Oh, negara aja elektronik bahasa aja yang
Jadi insya Allah alhamdulillah kitab yang kita baca ini sebenarnya ini kitab yang besar asalnya. Kalau namanya Jauhar Mauhub wa Mabahatil wa Mambahatul Ulum, yang diterjemahkan oleh salah seorang ulama Melayu namanya Syekh Ali bin Abdurrahman, orang Kelantan, Malaysia. Yang di samping ini yang lagi kita baca dasarnya kitab dengan bahasa Arab, karena isi yang ada di dalamnya itu terlalu penting bagi kita yang muslim, yang beriman. Makanya para alim ulama memilih mendoai pada Allah semoga diberikan kemampuan, kekuatan untuk menerjemahkan supaya bermanfaat karangan dasarnya kepada kita-kita yang tidak bisa memahami bahasa Arab. Artinya beliau membantu untuk memberitahu apa yang ada dalam kitab Arab dasar. Kalau di dalamnya itu sebelahnya yang agak besar ini adalah namanya Syiarus Salikin, terjemahan ataupun dialihkan bahasa dengan bahasa Melayu dengan nama kitabnya ataupun nama buku ini Syiarus Salikin. Dasarnya daripada kitab besar yang dipelajari oleh para alim ulama dan orang-orang pesantren yang salafi, dari kitab yang lumayan besar, artinya payah untuk bisa kita pahami. Dasarnya kitab Ihya Ulumuddin, karangan daripada ulama besar. Beliau adalah mujaddid pada masanya, yaitu sufi yang memulai dengan ilmu syariat, karena tak ada istilah orang sufi itu yang lepas daripada syariat. Kenapa orang itu bisa, misalnya Imam Al-Ghazali ataupun imam-imam sufi yang lain dikatakan sufi? Apa itu arti sufi? Sufi dalam bahasa dasarnya adalah sufah. Orang sufi, kalau kita ingin memahaminya, bisa kita katakan ahlus sufah. Apa itu ahlus sufah? Orang yang selalu berusaha menyucikan hatinya, menyucikan perbuatannya, menyucikan perkataannya, menyucikan apa yang ada padanya, supaya tidak ada syirik dalam masa-masa dia menjalani kehidupan dunia. Namanya sufah, sufi. Sufi dalam bahasa kita bersih, putih, bersih. Dan dalam Al-Quran sendiri ataupun daripada kalangan para sahabat, sufi ini bukan bahasa yang diada-adakan ataupun dikarang-karang oleh orang-orang tertentu sehingga ada nama sufi. Kita ada mendengar ataupun pernah mendengar ada sekelompok sahabat Rasulullah, gelar mereka ahlus sufah, ataupun biasa kita dengar sahabat 10. Artinya 10 orang sahabat yang terjamin Rasulullah memberi jaminan, sebelum aku masuk dalam surga, sebelum kalian masuk dalam surga, maka saya tidak akan berada di surga. 10 orang. Orang yang 10 ini Rasulullah menamakan mereka itu ahlus sufah. Tingkah laku mereka bagaimana? Kalau dalam Al-Quran Allah Ta'ala memberitakan
Yang selain daripada mereka ataupun kaum kafir, ada kala kaum munafik menyangka mereka itu aghnia, orang yang kaya. Kenapa orang memprediksi mereka itu yang 10 ini orang kaya? Karena tidak ada dalam pikirannya, tidak ada di dalam jiwanya, tidak ada sesuatu yang terpikir olehnya kecuali hanya semata-mata mencari ilmu agama. Orang itu tidur di pintunya Rasulullah sebelah depan. Nah, karena kalau kita ke Madinah, pada Raubah itu yang ada di samping makamnya Nabi, yang sebelahnya itu namanya Raubah. Sebelah sini dasarnya rumah Siti Aisyah. Pintunya ada 3 dasarnya. Kalau sebelah sini, ini cuma gambaran arah kiblat. Ini mau ke barat. Nah, arah kiblat kena. Bila tak gede, sampai kampung lu perasaan aku ide. Kalau nggak ada uang, dia nak kata yang dia nak bodoh lagi. Jadi kalau kita di Madinah, misalnya begini bentuk Masjid Nabawi, sebelah kirinya kita makam Rasulullah, ada pintu untuk tempat sholat. Disinilah para sahabat 10 menunggu 24 jam kapan Rasulullah keluar daripada rumahnya. Apa yang mereka harapkan? Yang ada pada pertanyaan mereka itu, ya Rasul, hari ini Jibril memberitakan tentang agama masalah apa? Setiap saat orang itu menunggu ilmu. Mereka terasa lapar dan sangat haus terhadap ilmu agama. Di antara lain Abu Hurairah, beliau pernah berkata, yang aku rasa tidak ada ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah kecuali Muhammad telah mengajari daku dengan ilmu itu. Bermacam-macam ilmu saya dapati melalui Rasulullah secara langsung. Tetapi pada saya ini ada 2 ilmu. Yang satunya kalau saya tidak menyampaikan, hukumannya saya akan dibunuh. Kalau tidak berlaku keputusan itu di dunia, maka saya wajib menjalaninya nanti di akhirat. Dan pada saya juga ada satu ilmu, kalau saya sampaikan saya juga akan dibunuh. Artinya orang menganggap saya ini orang yang salah dalam akidah. Baik tentang ilmu syariat, baik tentang ilmu sufi, baik tentang ilmu tauhid. Ada pemahaman-pemahaman yang dikonsumsi oleh orang awam. Ada pemahaman yang diberikan untuk orang yang khawas. Ada ilmu yang makanannya, artinya yang bisa mempelajari itu orang khawasul khawas. Cuman kalau kita orang biasa, jangankan memahami jauh-jauh, ada di antara kita yang belum bisa bahasa Aceh. Berarti kita merenung bapak ya, nama apa lah? Ya, tempodong kulindo yang bermodal menjabat saja, yang punya aku benda juga. Ya, anak dia baca lagu gompong riol. Ini masih ide gompong ada gedong bahasa Indonesia tu. Jadi kakak-kakak, maaf ya, yang belum bisa bahasa Aceh, kita pelajari. Karena kalau kita ke Aceh, kita mau berbicara panjang lebar tentang dengan bahasa Indonesia, nenek-nenek yang ada di sana nggak tahu, jadi susah. Yang anjir ke bahasa Indonesia, tak pernah bahasa Indonesia. Karena Indonesia ini banyak bahasa. Hebatnya Indonesia punya bahasa yang banyak, tetapi disatukan dengan bahasa Melayu itu hebatnya. Alhamdulillah, ya, negara yang besar, tetapi aturannya tetap sama. Ahlus Sufah adalah orang yang selalu berusaha memperbaiki nilai hati.
artinya perasaan. Memaksa diri sekuat tenaga dengan cara apa saja akan beliau usahakan. Semoga di saat kita kembali kepada Allah nanti pada hari kiamat, Allah Ta'ala memberi sinyal, memberi pesan, udkhuluha biqalbin salim. Masuklah kamu dalam surga dengan hatimu yang bebas daripada kesyirikan. Penduduk surga itu siapa? Orang yang sudah tidak ada lagi rasa dengki dalam hatinya. Penduduk surga itu sifatnya bagaimana? Yang tidak ada lagi rasa takabur di dalam hatinya, yang tidak ada ria, tidak ada ujub, tidak ada rasa serakah ingin memiliki dunia terlalu banyak. Karena kita tahu dunia ini hanya sementara. Kita dipaksakan untuk membawa amal akhirat sebanyak-banyaknya. Kita diciptakan di dunia, dunia diciptakan untuk manusia, manusia diciptakan untuk Allah. Dunia tetap tinggal di dunia karena dunia tidak akan bisa hadir ke negeri akhirat. Pesan Rasulullah, ad-dunya mazratul akhirat. Jadikan duniamu ini sebagai modal bagimu untuk kembali kepada akhirat kelak. Dan kita yang memahami ataupun yang mempelajari kitab ini, bagusnya kalau ilmu hari-harinya yang di dalam nih, yang tulisan ini namanya kitab Syiarus Salikin. Ini lengkap 3 ilmu sekaligus. Kenapa banyak orang Melayu mempelajari kitab Sabila? Kalau Sabila itu khusus syariat, khusus fiqh. Tetapi kalau kitab Syiarus Salikin, Syekh ataupun ulama, al-alim, al-alamah, al-jami' bainal zahir wal batin, Syekh Al-Arif Billah Abdus Samad Al-Palembani. Beliau ini orang Palembang, belajar ilmu agamanya di Mekah dan di Madinah. Asli beliau orang Palembang, Sumatera. Beliau kepingin untuk menerjemahkan kitab Ihya Ulumuddin karena beliau sangat paham dengan keadaan masyarakatnya yang ada di Indonesia ataupun di Melayu. Tak semua orang bisa mampu ataupun punya kesempatan belajar ilmu yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sehingga beliau menerjemahkan dengan bahasa Melayu dengan nama kumpulan susunan karangan beliau, Syiarus Salikin. Jadi seyogianya bagi kita yang ingin memahami ini kitab satu tapi pembahasannya 3, 3 in 1. Ya kok bimbing kan? Sekali baca lengkap 3 ilmu. Cara beliau menyampaikan, di situ ada nilai ibadah zahir dan batin. Di situ ada pemahaman tentang tauhid yang memadai bagi kita orang awam, dan di dalam kitab ini juga ada pemahaman tentang ilmu tasawuf. Karena dalam ibadah apapun tetap nilainya ada zahir dan ada batinnya. Sebagaimana kita punya badan, kita punya jasad, jasad yang nampak ini namanya jasad zahiriyah. Yang ada di dalamnya namanya batin ataupun ruhani. Kita punya anggota mata, telinga, mulut, tangan, kaki. Ini anggota zahir. Dan di dalam tubuh kita ada satu anggota yang kata Rasulullah, iza salahat di jasad kullu. Di dalam tubuh anak Adam itu ada segumpal daging namanya hati. Hati sanobat, artinya yang berbentuk, dan di dalam hati itu ada 4 makhluk Allah yang Allah Ta'ala ciptakan, Allah Ta'ala simpan di dalam hati. Namanya hati nurani. Di dalam hati ini ada 4 makhluk. Nyawa, permulaan Allah Ta'ala menitipkan nyawa di dalam hati. Ruh, dalam bahasanya ruh. Ini pembahasannya pada kitab ini juga jilid 3 tentang masalah nafsu. Nyawa
Nyawa itu kalau istilah dalam kitab ini namanya latifah rabbaniyah. Apa itu latifah rabbaniyah? Sesuatu makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan, dia tidak terlihat dengan mata kepala, yang bisa menghitung, yang bisa melihat secara nyata hanya Allah. Dikatakan latifah rabbaniyah. Itu ciptaan yang halus, tetapi dikatakan halus karena tak bisa terlihat, yang hakikatnya dia itu bisa. Yang tahu masalah ini cuma Allah. Yang kedua, di dalam hati ini akal. Kalau kita mau nanya, sebenarnya akal itu di mana mulainya? Tempat akal itu di kepala ataupun di hati? Permulaannya hati. Allah Ta'ala menetapkan akal di dalam hati. Sudah dua. Yang ketiga itu nafsu. Nafsu itu terbagi. Makanya sangat penting untuk kita pahami di dalamnya. Kalau di luar ini amalan zahiri, ini amalan hari-hari. Fadilah la ilaha illallah, fadilah salawat, fadilah membaca bismillah, fadilah membaca auzubillah. Kalau kita cuma beramal tetapi tidak tahu, kita tahu tentang amalan-amalan tapi kita tidak tahu tentang ketentuannya, ini bermasalah. Misalnya yang bertepatan dengan bacaan kita, di dalamnya ini lagi dibicarakan tentang azan. Misalnya yang sejajar dengan ini, la yasma'u sautal mu'adzin jin walal insan wala syai' illa syahadalahu yaumal qiyamah. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiada yang mendengar akan suara orang yang azan ataupun orang bang. Ini di kampung bang bukan. Ini dalam bahasa Indonesia azan. Bahasa Aceh dengan bahasa Melayu apa? Bang. Bukan abang yang naik rumah. Untuk bang, kan bangnya, punya bang nami. Kita kun ke barat. Bang, siapa? Tidak ada seorang pun yang mendengar suara muazzin itu oleh jin, dan tiada yang tiada mendengar oleh manusia, dan tiada mendengar oleh sesuatu melainkan naik saksi baginya pada hari kiamat. Maka apabila mendengar engkau akan yang berkata yang maka kata olehmu seperti yang dikata oleh orang-orang yang sedang mengucapkan kalimat-kalimat azan. Jadi ini yang disampaikan oleh Rasulullah, siapapun yang mau menyahut, mendengar, baik daripada golongan jin dan manusia, di saat sudah kita dengarkan orang lagi azan, maka dengarkan, perhatikan baik-baik apa yang sedang diucapkan. Kata Rasulullah, kalau kita menyahut setelah mendengar, menyahut kalimat azan sebagaimana yang diucapkan oleh orang yang azan, kecuali kalimat itu nanti pada hari kiamat akan menjadi saksi bagi kita di saat dibukanya mahkamah Allah. Tapi, ada tapinya. Kita mendengar azan, tetapi kita tetap seperti biasa, seolah-olah nggak ada urusan. Kita mendengar azan itu secara jelas di masjid ataupun di musala ataupun di surau, orang muazzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita terus membicarakan apa yang sedang kita bicarakan. Kita nggak mau dia. Nanti pada hari kiamat itu akan menjadi makhluk yang celaka. Jadi fadilah kita menyahut apa yang diucapkan oleh muadzin, kalimat itu tak sia-sia. Siapa yang mau menyahut, siapapun boleh, baik jin dan manusia. Karena jin ada juga yang muslim. Makanya kita jangan sembarangan mengucapkan bahasa yang agak puji. Misalnya kita katakan untuk orang yang lumayan bandel, akhlakmu itu lagi aja. Karena bahasa dia menang. Punya bahasa Indonesia kayak kelakuan setan. Ya hanjir kun mana? Bahkan izin bumi yang menang dekat.
Jin itu marah kalau kita ngomong kayak gitu, karena tidak semua jin jahat. Makanya di saat ada jin yang jahat, dia mengatakan lagi manusia kah? Adanya manusia mungkin hiji. Dia ulung kah ya? Ulung beda-beda. Karena kedua-dua makhluk ini, jin dan manusia, termasuk dalam makhluk yang ditaklifkan menjalani titah perintah Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insan illa liya'budun. Kenapa awal disebutkan jin? Adakah jin lebih mulia daripada manusia? Tidak. Ulama tafsir mengatakan dalam ayat ini Allah lebih duluan menyebut golongan jin. Wa ma khalaqul jinna, terlebih awal disebutkan jin. Adakah jin lebih mulia daripada manusia? Tidak. Memangnya kenapa Allah dalam lebih awal menyebut jin? Karena jin lebih duluan datang ke dunia dibandingkan dengan manusia. Jadi banyak preman-preman tuh di nawai go. Preman 60 jam dia. Nyo dayu minah ji. Leuthat kai toleransi jin dia. Nyo teuan awai, dayak cah le kita nyo ka pai hipe ji. Nah, jadi di tiga go wewe di rumah, lihat ada yang runjuk rumah go. Mega bumbak. Ada pegang mas aja, ada pegang Indonesia hampa. Jadi kakak-kakak yang nggak bisa bahasa Aceh, di saat saya ngomong bahasa Aceh, yang jelas saya tidak membicarakan kakak. Yang jelas saya tidak membicarakan tentang ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang tidak tahu dengan bahasa Aceh. Dan di saat muadzin mengatakan hayya 'alal falah, kata Rasulullah, siapa yang mau menyebutkan, artinya setelah mendengar menyebutkan sebagaimana yang dibacakan oleh muadzin, kecuali pada kalimat yang telah sampai, di saat telah sampai pada kalimat hayya 'alal falah, maka bacaan yang kita jawab la haula wala quwata illa billah. Kenapa tergantikan? Kenapa kita nggak menyebut dengan hayya 'alal falah sebagaimana yang disebutkan oleh muadzin? Itu sudah berbentuk kalimat ajak lagi. Hayya 'alal falah, wahai orang yang beriman, jangan kamu berdiam diri di dalam kebodohan, marilah kita menuju dalam kemenangan. Falah, apa itu falah? Jangan kamu membiasakan dirimu kamu berada dalam golongan manusia ataupun makhluk yang akan dikalahkan Allah nanti pada hari kiamat. Artinya mari bergabung dengan ahli kebajikan. Hayya 'alal falah, mari menuju dalam kemenangan. Kemenangan itu di mana? Sebagaimana yang ada dalam Al-Qur'an, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, sehingga dengan akhirnya qad aflahal mu'minun, sungguh ada makhluk yang telah kami ciptakan di dunia, kata Allah, dia itu menang di dunia dan bahagia pada hari kiamat. Adakah kita termasuk orang yang bahagia pada hari kiamat? Bagaimana di antara ciri-ciri orang yang menang pada hari kiamat? Allah lah yang bisa memberitahukan. Kita tidak bisa memveto saya ini telah menang, karena semua undang-undang ini keputusannya ada sama Allah. Siapa di antara manusia ataupun jin yang akan mendapatkan kemenangan pada hari kiamat kelak? Allah menjawab, hum fi salatihim khashi'un. Di antara orang yang langsung mendapatkan kemenangan mutlak pada hari kiamat adalah manusia yang beriman. Di saat dia melakukan salat, hatinya hanya mengingat kepada Allah. Berarti kalau kita tak khusyuk ada masalah. Bermasalah. Di saat kita melakukan salat, hati kita menerawang kemana-mana. Bahkan kita bisa melihat benda-benda yang telah hilang. Pajawan, pajangkui, dumpu ada. Ngatanya ide higam ko ngantro pak bijeh yang kai kuplung lihat her. Yang dia kata temayang yang dia sedar ke zaman dagan dia. Hana-hana moho barang yang tung itu mayang dan go badat sali tek mai. Jadi tanya kedut ada yang diuwa.
Ya Allah. Nhớ tempat yang berhamba saja kan. Jadi orang yang calon-calon orang yang menang pada hari kiamat adalah orang yang di saat melakukan sholat hati kita khusyuk, hadir untuk melakukan sholat. Ada pertanyaan, kenapa memang tidak bisa khusyuk? Kita berusaha sekuat tenaga, sudah macam-macam kita berusaha sampai kemana-mana kita mempertanyakan bagaimana supaya hadir hati untuk khusyuk. Tapi sampai dengan hari ini kita belum bisa khusyuk. Yang bermasalah itu di mana? Cuma satu. Kenapa kamu tak khusyuk? Karena hatimu masih mengingat terhadap kemuliaan dunia. Selama engkau masih kepingin memiliki dunia berlebihan, tidak engkau merasa qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Maka hatimu sampai dengan kapan pun tidak akan pernah khusyuk di saat melakukan sholat. Kalau ingin khusyuk, biasakan sedikit demi sedikit kita menganggap dunia ini penting sekedar untuk mempertahankan kehidupan. Karena kalau masalah kebutuhan duniawi kita cari ataupun tidak, yang jelas Allah sudah bertanggung jawab. Allah tidak menjamin ibadahmu diterima, tapi Allah telah menjamin rezekimu sebelum engkau hadir. Allah telah mempersiapkannya. Dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun yang telah aku hadirkan ke dunia kecuali rezekimu sudah ada dalam tanggung jawabmu, kata Allah. Kalau kita bekerja dari pagi sampai sore, bahkan kita lanjutkan kembali dari malam sampai pagi demi untuk mencari rupiah, kita sedang meragukan di atas tanggung jawab Allah. Makanya tidak akan pernah datang rasa kebahagiaan. Mau kanya urun-urun kat rodro kena wedam nak tenang nak. Yang nak kubah kampung nak minta tenang kena wedam. Tak baik no nak bapeng. Ni anak nak pelumah balung kena puai ilung dua orang. Kena puai ron mendung. Yang mana? Ha? Kenapa kita merantau jauh-jauh? Tujuannya hanya sekedar ingin mencari kehidupan yang lebih sempurna, nyamanan bayangan ide gampo, lingkua lau retiko menyamat debut ingun leyai, tapi hanayo tu. Kenapa kamu tidak pernah merasa yakin dengan tanggungan Allah? Di saat kita naik pesawat, kita terlalu percaya dengan pilot. Pilot aja yang manusia biasa, kita tidak merasa risih. Padahal yang menyata gedi mati putawat ide ya dia tingainan benar betul. Anak mau pengalaman ningai itu. Tapi lengannya aman. Kita merasa aman padahal kita berada di angkasa. Ide hana lampu merah, hana dekongannya menyabih minyak nyempat abu. Tapi lengannya percaya karena pilot ini sudah berpengalaman. Allah yang menciptakan kita, kita meragukan tentang kekuasaan Allah. Sebenarnya kamu itu percaya dengan Allah atau tidak? Kalau kita percaya, kenapa masih ragu? Itulah yang dikatakan bukan Allah salah memberikan keputusan, tapi imanmu lah yang lemah. La yukallifullahu nafsan illa usahalaha illa ma kasabat. Allah tidak salah memberikan apa saja kepada orang yang beriman. Di saat kita mendapati cobaan, kita sering mengatakan, ya Allah, kenapa begitu berat cobaan Engkau berikan kepadaku, ya Allah? Apa salahku? Nampu jawab. Ya, tak tanya. Apa salahku? Tak tanya. Kejauhan malin mamot, nak mekan berfikir nak peraturan Allah, ini mau kuat, kamu apa salahku? Kita sering bertanya, apa salahku ya Allah? Apa gerangan? Apa dosaku ya Allah? Terlalu banyak dosa yang kita lakukan, masih kita mempertanyakan, apa salahku ya Allah? Nyat tahu yang kamu. Orang dengar, orang ke. Mandua tantun punya dangun. Hai yang pegah rumah. Coba pakai tu tak ada yang lewatnya coba. Alah, ya dong dua anak dong pegah tu. Mungkin kan aktif dan yang lagi nyaman dua jawai. Mandua ya nawara.
Kenapa kita menyalahkan Allah? Kenapa ada rasa tak nyaman di dalam hati di saat ada cobaan? Itu membuktikan bukan salah pilihan Allah, tapi imanmu yang lemah, nafsumu telah menguasai kehidupanmu. Menyintainya kalau tak berhenti, entah mati dengan ketenangan. Kalau kita selalu saja ingin lebih daripada yang telah kita dapati hari ini, ketahuilah dunia ini tidak pernah lebih. Dunia yang ada janji Allah selalu dalam keadaan kekurangan. Maka kalau ada di antara kita yang ingin mencari kesenangan, kemuliaan yang sebenarnya dalam dunia, ketahui olehmu, kalau kamu ingin mencarikan itu selama hidupmu di dunia, yakinilah engkau sedang mencari sesuatu yang belum diciptakan oleh Allah. Kesenangan yang hakiki, kesenangan yang abadi tidak ada di dunia. Kafir saja, orang yang tak beriman, dia tak percaya terhadap keputusan Allah nanti pada hari kiamat, dia yakin dunia ini terlalu sempurna untuk dirinya, dia masih saja merasakan tak nyaman. Apalagi kita yang mukmin, ad-dunya sijinul mukmin. Ini dunia ini bagaikan penjara bagi orang yang beriman. Apa arti penjara? Ada banyak aturan Allah yang mesti kita jalankan. Kalau kita ingin selamat, maka patuhilah aturan Allah untuk lebih selamat. Maka Allah Ta'ala menurunkan kalimat ataupun bacaan ataupun aturan supaya kita lebih aman. Di antara kalimat yang sering kita bacakan ataupun zikir yang sudah Allah Ta'ala perintahkan dalam Al-Quran, antara lain La ilaha illallah. Nah, nanti di depannya akan ada kisah. Nah, di depannya lagi ada kisah di saat Nabi Allah Musa mempertanyakan sesuatu amal pada Allah yang sempurna. Kata Nabi Allah Musa, ya Allah, ajari daku ya Allah dengan satu zikir, yang zikir itu terlalu mulia di sisimu ya Allah, dan tidak ada kemuliaan selain itu. Kata Allah, Musa, baca olehmu La ilaha illallah. Nabi Musa protes, ya Allah, yang aku minta sama dirimu, berikan kepadaku sesuatu yang mulia dan lebih sempurna daripada yang ada. Apa yang mesti aku baca? Allah mengulangi, baca olehmu hai Musa La ilaha illallah. Nabi Musa mengatakan gini, ya Allah, kalau cuma itu yang engkau ajarkan kepadaku, berarti aku tak beda dengan para umatku. Saya ini nabimu, saya ini rasulmu, aku minta yang lebih daripada mereka ya Allah. Akhirnya Allah mengatakan, Musa, ketahui olehmu, kalimat La ilaha illallah itu lebih mulia daripada dunia dan isi yang telah ada di dunia. Apa yang telah aku ciptakan di dunia, semuanya ada pada La ilaha illallah. Hang kuah ke Nabi Musa, lagi lebih menyedupkan ya Allah hijibnya itu. Mampati hilung Nabi. Jadi Nabi Musa gelak yang lebih geron kepegali Allah. Hai Musa, ketahui olehmu, kalau seandainya La ilaha illallah itu tak ada, dunia ini pun tak ada. Baru kali Nabi Musa, yang mana kerja ya Allah. Kamu nak buat lagu, kamu buat mana? La ilaha illallah, zikir yang paling mulia adalah La ilaha illallah. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran, Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini artinya, mau tidak mau, kalau kita ingin selamat dunia wal akhirat, akuilah. Yang mesti kita akui bukan hal yang lain, tetapi akui dengan hatimu yang tulus dan tidak ada keraguan. Fa'lam, wahai manusia, pahami olehmu, tiada Tuhan selain Allah. Yang hansip menakui kau. Beda kita yang kabere, pentingnya kau kurang, yang kabere. Ndira wah kabere.
Yang na beres tu Rasulullah kemudian kaki jamin Rasulullah dia thor jamin Abu Syih. Yang dia anak mau tahu ada modro dah ada urut ibadah dengan urut go. Jadi kalau kita telah mengatakan la ilaha illallah, maka hiduplah dengan keputusan la ilaha illallah. Artinya carilah kehidupan yang diridai oleh Allah. Kalau kamu telah mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, kenapa sampai dengan detik ini kita belum bisa aman dengan apa yang telah diberikan oleh Allah? Kita selalu saja menuduh Allah tak adil. Di saat kita melihat orang lebih mulia daripada kita, kita mengatakan, ya Allah, kenapa dia bahagia, aku tidak? Yang minta yang bawa orang dapat yang bahagia, dia yang kepenting. Ya Allah, apakah nak tenang lu ya Allah? Ini dia dah belah ikut tenang tak? Yang leu dia tenang ya, nak tenang tidak? Coba, pernahkah kita mendengar daripada manusia-manusia para sahabat yang ada di dunia ini, saya telah puas dengan apa yang telah saya dapatkan hari ini. Nah, mandum hanti bajutru. Ini dah nak nawawa gombong kah? Bak bajutru. Tidak ada yang panjang nawawa karam ya. Panjang karamnya bajutru. Yang putra bajutrunya menurut tu. Menurut tu yang keduk nanti. Mam yang itanya udah merepot pensil roh tertori be. Nya kana gaji 200 be belum. Mai itu lu pegang baru roh. Gampo mantan lagi atau yang na beda lawinyo banjir. Aceh belum ubah. Nyo tak pegang dulu yang nawawa. Yang be nak pegang hantu boleh wajah. Nya yang be ni ikut tanda. Sebab main roh nanti pasti buah gede. Ini ino harang janawa jika kena meninggal kawati-wati. Wolo. Kata nama sampai masih. Dari kita yang ini nampak musyawarah. Dia orang tu pegang nama, ilmu tanam bersapak ngana. Tanam bersapak ngalagau, sapak tawa-tawa kubu. Nak pikiran hilang kubunya kau. Lagi benda Aceh dengan bedau. Hidup terus dia jauh. Karena kita sudah berbeda alam, berbeda tempat tinggal. Kalau kita ingin bertanya, bagaimana sebenarnya pandangan dalam alam barzah itu? Kalau kamu ingin tahu bagaimana keadaanmu di alam barzah, maka di dunia ini ada perbandingannya. Adakah kamu pernah merasakan bagaimana kita berada di alam rahim? Jadi alam rahim itu lagi biasa. Rahim yang nampak gedanya urina, dan gedanya urina kita perempuan tak usah minder dengan laki-laki. Orang perempuan lebih mulia dibandingkan dengan orang laki-laki. Maaf pak, saya mana punya? Yang hana urinyo dia tak. Yang nanya kok, dan dia pegang mana benar aku ilah kau nanti. Dan dengar ada kebah dia, benar dia dulu. Dengar babih le, dia oh tak pegang bak minggu maju. Iya memang kita perempuan, Allah Taala menitipkan namanya yang paling agung ada pada namanya Rahim. Rahim itu ada pada perempuan. Dan rahim itu salah satu daripada nama Allah. Allah menitipkan nama itu pada si perempuan. Ini yang bagi tanya orang agama, mana rahim? Almarhum. Ini yang rahim, almarhum. Jadi dalam alam rahim itu, insya Allah sebanyak apapun jumlah bayi yang ada di dalamnya, rahim tetap normal. Bayi yang kita kandung 1 normal, kembar 2 normal, kembar 4 normal, kembar 20 lagi ani awak India ni, tapi hana patah rumah. Dia tahu tak? Nan kejut nak, monya gedanya dan jak putuk sahrau anik tajuk budaya, nyan sama lagi gedanya uragam gaduh dah pegah-pegah susah dekanya urinang urinang dengan mumenya dia uragam kau susah. Nyan
benan gua tiban ke tiban ke bedah, tiban geduk, tiban ke jeruk, tiban meno, tiban mede. Idro jepot yang momennya nak sama. Relek kan? Nak pegah bau raga, bengga buang. Nyo buat lu. Jadi kita orang yang beriman, kita yang ingin mempertahankan kehidupan sesuai dengan aturan Allah, tak usah kita risaukan dengan pembicaraan orang yang di luar keyakinan kita. Kita telah dijamin oleh Allah, dan jaminan itu selalu tepat sasaran. Untuk siapa yang tepat sasaran? Sasarannya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang takwa. Siapa orang takwa? Orang yang telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berarti kamu sudah mempunyai syarat untuk menjadi orang takwa. Bagi orang yang bertakwa, yaj'al lahu makhraja. Jalan keluar selalu ada. Masalah rezeki, warzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka jangan risaukan dengan pemberian Allah. Bida-bida itu. Dan yang tinggal dalam dunia juga bida-bida. Gebri ngahana gebri yang ulang bal. Mengatanya bagaimana pandangan dalam alam barzah? Maka pandangan dalam alam barzah persis, cuman tempatnya berbeda. Seperti bayi yang ada dalam kandungan. Makanan bayi yang ada dalam kandungan, darah dia daripada ibundanya. Makanan orang di alam barzah adalah amal kebajikan, pahala yang pernah dia lakukan di dunia. Apapun yang kita makan, selama kita masih hidup, kita lagi mengandung, anak kita tetap mendapatkan makanan. Dari apa makanan dia dapatkan? Melalui daripada sisa-sisa makanan yang telah berubah menjadi darah. Metodenya mana luah ini? Lang kukunya luah atau sempit? Menurut urung demang. Nyaurung kujur lagi luah. Mau nyaurung demun-demun hendak dia lihat. Iknya Jadi alam barzah itu adalah permulaan untuk merasakan kehidupan yang sebenarnya nanti pada hari kiamat. Di saat kita telah berpindah tempat dari dunia masuk dalam alam barzah, maka yang tersisa daripada yang kita bawa di sini hanya satu, la ilaha illallah. Matilah dirimu dengan kalimat la ilaha illallah. Hiduplah kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Dan lakukan aktivitasmu di dunia ini dengan la ilaha illallah. Artinya, kalau kita telah mengatakan la ilaha illallah, jalani apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita ahli, artinya kita sering mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sedangkan kita selalu saja berbuat masalah yang dilarang oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah kita tinggalkan, yang dilarang kita kerjakan. Berarti kamu itu pembohong. Itulah yang dikatakan dengan munafik. Musang berbulu harimau, bukan musang berbulu buaya yang biasa. Nah jelas, la ilaha illallah, tiada yang menghidupkan kecuali Allah. La ilaha illallah, tiada yang memberi rezeki kecuali Allah. La ilaha illallah, tiada yang memberi kekuatan kecuali Allah. La ilaha illallah, tiada yang mematikan kecuali itu sudah ada dalam keputusan Allah. Maka kita cuma pasrah. Jalani apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kamu akan mendapati sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah. Sahabat bertanya di saat turunnya ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Para sahabat bertanya, ya Rasul, siapa sebenarnya orang itu? Kok begitu mulianya orang itu? Sampai-sampai Allah menjaminkan rezekinya, sampai-sampai Allah menjaminkan tidak ada masalah apapun kepadanya. Siapa orang itu? May yattaqillah itu gambarannya bagaimana ya Rasulullah? Adakah kami termasuk orang yang bertakwa? Sedangkan adakah kami telah termasuk dalam pengakuan Allah may yattaqillah, orang yang bertakwa kepada Allah? Nabi menjawab, dan dalam kitab ini pada permulaannya sudah ada, yaitu kelebihan orang yang mencari ilmu agama. Kalau kita bertanya siapa sebenarnya may yattaqillah, ataupun bagaimana caranya supaya kita sampai pada tingkat orang yang bertakwa kepada Allah, Nabi menjawab singkat padat,
Wahai para sahabat, ketahui olehmu, may yattaqillah itu adalah man tafaqahu fi dinillah, kafallahu ma ahamahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Tak ada beda dengan ada yang ada dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillah. Yattaqillah itu tafsirannya apa? Man tafaqahu fi dinillah. Ya ja'alahu makhraja. Tafsirnya kafallahu ma ahamahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib dalam Al-Qur'an. Rasulullah juga mengatakan warzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi orang yang bertakwa ataupun orang yang akan sampai pada martabat takwa adalah orang-orang yang telah dipilihkan oleh Allah untuk terus-menerus. Kita tak pernah bosan walaupun kita kurang paham, tetapi kita percaya dengan menuntut, mencari, ingin memahami agama Allah, kita akan mendapatkan kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah. Tak ada jalan yang lain untuk menjadi di posisi kita orang takwa. Orang takwa itu bukan orang yang rajin sholat. Orang takwa itu bukan sekedar menjalani rutinitas puasa sunnah. Bukan manusia yang rajin tahajud. Bukan itu nilai takwanya. Takwa, takut kepada Allah. Arti takut, sadarlah kamu selalu saja diintip oleh Allah. Jangan pernah kamu coba-coba lari daripada apa yang telah diaturkan oleh Allah. Orang yang bertakwa adalah orang yang sadar apa saja yang telah diaturkan oleh Allah. Di antara perintah Allah, wa anfiqu ala ma razaqnakum. Sering-seringlah kamu berinfak terhadap apa yang telah aku berikan kepadamu. Kita sering menerjemahkan infak hanya rezeki ataupun uang semata-mata. Bukan itu yang namanya sedekah, bukan sekedar uang. Kita punya tenaga, ada sahabat kita membutuhkan untuk kita tolong melalui tenaga, maka sedekahkan tenaga. Kamu punya lidah, ada orang yang lagi dalam kesusahan, maka pergunakan lidahmu untuk menghibur orang yang dalam kesusahan. Itu juga sedekah. Sedekah itu memberi tanpa berharap, artinya memberikan sesuatu yang dapat membawai kepada rasa tenang orang lain, apapun boleh. Perintahnya Allah, wa anfiqu ala ma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut. Sebelum kamu mati, lakukanlah infak. Apa yang bisa engkau berikan? Terus apa yang saya bisa berikan? Apa yang telah engkau dapatkan daripada pemberian Allah, itulah yang engkau berikan kepada orang lain. Selesai. Tugas suami, Allah telah memberikan istri untuk seorang suami, maka tugas suami, berikanlah ketenangan untuk istri. Tugas seorang istri, berikan rasa tenang untuk suami, karena kedua-dua kita mendapatkan pemberian Allah. Jangan saling menyalahkan. Jadi kalau seandainya kita selalu beradu argumen, kita selalu mengharapkan janji-janji yang telah dituntut, yang telah diberikan oleh sang suami, ataupun suami menuntut apa yang telah dijanjikan oleh istri sebelum ini dan ini, berarti kamu sedang menciptakan masalah. Yang masalah itu kamu ingin memprotes keputusan Allah. Dia tahu mentang dalam hidupnya, bedanya dia tentu orangnya pegang mending, orangnya kamu nak main dia oleh kau, mangga yang kerau kibah. Hana dengku lagu rencana itu dengan promo. Dia tanya promo, tapi tidak ingin mengkhianati suami. Tetapi menyatama-tama ada khianati dro-dro, maka akan selalu ada pengkhianatan. Kenapa ada pengkhianatan? Karena kita telah berkhianat terhadap kepercayaan Allah. Allah telah memberikan kepercayaan kepada kita, kita mengkhianatinya, maka Allah akan menghadirkan rasa tak percaya antar sesama dirimu selama berada di dunia. Kita selalu menyalahkan. Yang kita khianati itu apa? La ilaha illallah yang sering kita ucapkan, tetapi kita hidup bukan di atas keputusan la ilaha illallah. Maka pahamilah ilmu tauhid, pahamilah ilmu fiqh, pahamilah ilmu tasawuf. Karena tanpa ada fiqh, kenapa kita sholat? Karena kita percaya kepada Allah. Orang sudah tauhid tingkat tinggi misalnya, adakah syariat lepas daripada dirinya? Tidak. Dasar orang-orang yang telah menjadi wali-wali Allah, orang yang telah hebat dengan
apa yang telah dimuliakan oleh Allah. Beliau bisa berjalan kemana-mana dalam sekejap, sebagaimana yang kita dengarkan kisah-kisah para alim aulia, para ulama-ulama, aulia-aulia Allah dan lain sebagainya. Kenapa mereka bisa mendapatkan ini? Karena tidak pernah lari daripada syariat Allah. Jadi intinya kalau kita telah mengatakan la ilaha illallah, penutup daripada la ilaha illallah, kan kita sering mengatakan, sering membaca setelah penutup la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nubasu insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillahi wa karamih ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Jadi bukan ayat. Oh, kapan lah itu? Tahu ayo aja ada umpat mana belum gitu. Bukan tuan pun aja bungkau. Orangnya nak dengar kekengken dia belum je. Dan biasanya yang menau ilahi anda maksudinya itu yang jamaah anak kita yang jamaah anak takut tapi kayaknya tukang ilmu. Kalau kamu telah mengatakan, kalau kamu telah berzikir, maka tutuplah zikirmu dengan kalimat khatamnya. Apa inti daripada la ilaha illallah? Ilahi anta maksudku. Inti daripada pembicaraan kita mengakui la ilaha illallah. Yang ingin kita mengakui pada Allah apa? La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Kenapa kita mau mengakui hal yang seperti ini? Ujungnya ilahi anta maksudku. Ya Allah, tujuanku di sini yang aku harapkan ya Allah cuma satu, itulah dirimu. Ilahi anta maksudi, engkaulah tujuanku ya Allah. Wa ridhaka matlubi, aku tinggal di dunia ini dengan pas-pasan begini ya Allah. Wa ridhaka matlubi, aku menunggu kapan ridhamu datang ya Allah. A'tini mahabbataka, berikan kepadaku apa yang engkau cinta ya Allah. Wa ma'rifataka, dan dengan pemberian itu berikan kesempatan kepadaku untuk lebih mengenal siapa dirimu ya Allah. Itu adalah doa setelah kita bersih. Nah, itu doa intinya. Ilahi anta maksudi, ya Allah, engkaulah tujuanku. Wa ridhaka matlubi, aku tinggal di sini ya Allah. Dalam keadaan begini, apa yang aku tunggu? Ridhamu ya Allah. Kalau kita bisa mendengar Allah Ta'ala pasti ada membicarakan sesuatu kepada kita. Bagaimana caranya? Dengan apa yang telah ada pada kita, itulah jawaban Allah. Wahai hambaku, aku ridha kepadamu. Tapi syarat, hati kita wa ridhaka matlubi, hanya ridhamu yang aku cari ya Allah. Kalau seandainya kita bisa mendengar, Allah pasti bertanya, benar yang kamu ucapkan itu wahai hambaku? Benar ya Allah. Benarkah kamu menunggu ridhaku? Benar ya Allah. Tapi ada syaratnya, aku akan ridha kepadamu. Arti Allah Ta'ala meridai apa? Di saat kita pulang menghadap Allah, mati kita dalam keadaan muslim ataupun beriman. Dan itu paling rendah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan engkau mati kecuali dalam Islam. Bagaimana caranya supaya kita bisa mati di dalam iman? Allah mengatakan, ittaqullah haqqa tuqatih, jangan kamu takut kepada setengah-setengah. Syarat selamat iman ya Allah mubibi. Bedanya ada kamu karat, kata pegang, nyoh na ya boleh. Hai menawar tak buat desha. Ipegah lebih ada masalah, kamu buat je lihat tengah dalam jemaah. Allah Ta'ala Ghafurur Rahim, bagi kita yang mandang salah hidup nasi. Bahkan orang pegahnya kamu buat desha kau. Raya haji kan tu. Ilmu baru 3 aja kata baik. Tajir kun menang, tak cukup menang. Kok bapak. Baik, aku akan meridaimu wahai hambaku, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa ya Allah? Adakah kamu akan sanggup menerimanya? Demi ridhamu ya Allah, aku akan menerimanya. Apapun resikonya, yang penting aku mendapati ridhamu ya Allah. Aku akan sanggup menerima apapun yang engkau berikan. Yang penting jangan engkau cabut ridhamu ya Allah. Apa ridha Allah Ta'ala? Jangan engkau cabutkan dan imanku di saat aku berada di dunia. Nah, ini yang dikatakan dengan ridha. Ridha Allah artinya Allah selalu memberikan kesempatan untuk kita beribadah hanya karena Allah.
Allah mengatakan, akan aku berikan ridha itu, tapi syaratnya kamu akan aku miskinkan di dunia. Bagaimana? Ni dia tak dengar lagi Allah Taala kepada. Kabere, nah dia talung buka, tapi kah papa kelam dunia dia? Ya Allah, jangankan papa hidup, ada tribeton di butuh. Yang penting beri doa. Ya benar. Nyokah pertama dalam surga, tapi sakit dari lahir sampai mati gitu. Yang gimana jawab? Kalau seandainya Allah memberi syarat, aku akan ridha kepadamu, tapi dengan syarat kamu akan sakit-sakitan mulai hari ini sampai dengan hari kematian. Adakah kita siap? Menyahan kubir dan menyanyi bedu ini. Oh ilmu hai kubur punya mana-mana. Oh ya hai tengah ini. Mungkin banjar aku. Tayang Allah Taala. Dia udah kadalah 60 puan mana udah dia kerja ada apa saja. Kebijakannya wabah hatinya leh-leh. Yang orang mana-mana di rumah Jawa itu. Wariyataka matlubi, aku tunggu ridhamu ya Allah. Aku siap menerima kemiskinan dalam dunia ini. Yang penting engkau meridaiku ya Allah. Ya Allah, ridhakanlah kepadaku. Apa ridha Allah? Aku tidak akan pernah bisa bertahan ya Allah dalam neraka-Mu. Bebaskan aku daripada neraka. Oke, aku berikan permintaanmu, tapi dengan syarat. Kamu itu akan hidup susah di dunia. Adakah kamu siap? Ya Allah, demi ridha itu, apapun aku siap. Cobaan itu besar, kata Allah. Akan aku matikan anak dan istri dan keluargamu. Kamu tinggal sendirian di dunia. Adakah kamu siap? Ridha itu besar. Akan aku ridha kepadamu. Aku miskinkan kamu, anak istrimu dalam keadaan tak aman, dan kamu juga tak aman. Adakah kamu siap? Kalau seandainya kita bisa mendengarkan Allah menjaminkan ridha di saat kita ditinggalkan sendirian di dunia, jangankan kita tinggal sendiri, kita akan mengatakan, ya Allah, jangankan mereka yang engkau matikan, aku sendiri engkau cabut pada hari ini ya Allah, aku siap. Yang penting ya Allah, jangan engkau cabutkan dari Allah. Anak berleh dan kumangan-mangan dalam dunianya menyerita Allah Ta'ala. Dan untuk apa kamu mendapatkan uang yang banyak kalau seandainya dengan uang itu kamu berbuat maksiat? Resikonya neraka, penantian, susah. Anak biu-biu. Banyak manusia mengorbankan kesenangan yang sementara, mengorbankan demi kesenangan yang sementara. Dia seolah-olah telah sangat siap untuk mendapatkan kecelakaan yang selama-lamanya. Orang yang pandai adalah orang yang siap. Siapa manusia yang cerdik? Manusia yang cerdik adalah manusia yang bisa bertahan dengan kesusahan dunia sementara demi kebahagiaan yang selama-lama pada hari akhirat. Hidup di dunia tak lama. Setahun, 2 tahun, 60 tahun, 70 tahun, tak lama. Kalau seandainya kita perbandingkan dengan orang yang telah duluan tidur di alam barzah. Nenek moyang kita dari masa Nabi Adam sudah sekian lama mereka tinggal di alam barzah. Mereka selalu mendoakan di alam barzah, ya Allah, cepatkan kiamat itu ya Allah. Kami sudah tidak tahan di sini. Kita yang ada di dunia, ya Allah, baik yang main. Ya mudah-mudahan ya Allah bila kiamat anak pun kawin. Leulah dia kebuat rumah ya Allah memang dia kalau berbuat dosa. Yang gabuah. Ini mahabbatakan. Aku mencari ridhamu ya Allah. Berikan sesuatu yang engkau cinta. Kita dilarang untuk mendoakan ya Allah berikan sesuatu apa yang aku mau ya Allah. Berdoa dengan cara begini, dengan kalimat ini itu terlarang dalam aturan, dalam adab kita mendoakan sesuatu sama Allah, memohon sesuatu sama Allah. Tapi yang benar, ini mahabbatakan. Ya Allah berikan kepadaku apa yang engkau cinta. Kalau Allah menjawab, aku akan memberikan kepadamu. Kalau kamu meminta apa yang aku cinta, mulai hari ini kamu akan aku berikan kesusahan sampai dengan hari kematiannya. Adakah kamu senang? Ya Allah, kalau seandainya itu hasil daripada ridhamu, akan aku dapatkan ridhamu, aku mau ya Allah. Berikan sesuatu yang engkau cintai ya Allah. Jadi hari ini jangan salahkan apa yang telah diberikan oleh Allah. Kita sering mengatakan, dan itu mesti kita katakan, kita membacakan kalimat itu setelah kita berzikir.
a'tini mahabbataka, ya Allah berikan sesuatu yang engkau cinta. Dan setelah aku mendapatinya ya Allah, ada satu permintaan lagi. Apa kata Allah? Wa ma'rifataka, dengan pemberianmu itu ya Allah, semoga aku lebih kenal siapa diri. Aku kenal siapa dirimu dan aku tahu apa di mana posisiku. Ini adalah inti daripada la ilaha illallah. Terkadang-kadang kita membicarakan ini mudah, tetapi di saat kita berhadapan dengan masalah, kita merasa gelisah dan gundah. Insya Allah, kalau kita terus belajar dan belajar, Allah telah menjamin melalui Nabi Muhammad, man tafaqahu fi dinillah, orang yang selalu tekun mencari ilmu agama, orang yang telah begitu yakin tiada pemberian yang terbaik kecuali iman dan Islam. Iman dan Islam hanya bisa bertahan kalau seandainya kita paham dengan ilmu agama. Insya Allah kita akan bahagia. Insya Allah. Kalau seandainya kita telah mendapati ini semua, ini contoh perbandingan. Kita yang laki-laki dulu memohon sama Allah, ya Allah berikan seorang istri yang mendampingi hidupku di dunia. Alhamdulillah kita telah diberikan jodoh. Yang masih belum diberikan keturunan. Kalau kita ingin menilai dari sekarang, jangan sampai nanti pada hari kiamat kita mengatakan begini, ya Allah qaddamtu li hayati, ya laitani qaddamtu li hayati, menyesal aku ya Allah. Kalau aku tahu begini kejadiannya pada hari ini, menyesal aku ya Allah, aku hadir ke dunia. Tetapi kita di saat berada di alam barzakh, kita paksakan Allah untuk kita dilahirkan ke dunia. Setelah sampai ke dunia, ada yang salah lagi. Itulah manusia, kulika haluma. Kita terlalu banyak masalah. Katanya jahit hati udah pegang, mau hampah, mati biha. Nanti mereka kata kan, mau hanjir, katanya yang Allah dalam, mau menawaikan, letak masalah, nak buah kedih je. Ilai Allah. Yang bilai đây. Bahkan dah ilai kata buat dasar jahit dan thai kan. Orang yang ia kematiannya orang le dasar tu. Kita buat jodoh kedih anak kemenangan. Kita obat ni ha. Hana masalah yang begini. Masalah. Kalau kita ingin menilai, dulu sebelum kita nikah, salat 5 waktu tepat waktu. Setelah seorang perempuan mendapati suami, setelah seorang laki-laki mendapati istri, kita sudah sering, salat kita sudah sering bolong-bolong. Itu pernikahan yang tak diridhoi. Mangki banjara ya, nyah nabuhan malu. Ngelok kanya tugas. Jadi bentre menang, mangki ban dia putri kena buyu aja. Dari dalam patah tadi yang bibir. Artinya masih bisa kita memperbaiki. Ini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah berikan kepadaku seorang suami yang dengan suami itu aku bisa lebih dekat kepadamu ya Allah. Dan jika Allah cukup lah kawan-kawan ya anak mian yang lihna agaknya dibanti dengan Allah. Manya hanam oha. Kaji kami suara halau. Wow kampung boy-boymu yang mentang payahmu ke. Nah, putupat kali. Awat dua aman. Waktu dua, waktu tanyo mentang dua di kolam nanangnya aman. Ilagona semayang, itayona semayang, lagona meredip, itayona meredip. Lihat nanangnya kau masalah. Lihat nanangnya yang kau bermasalah. Kadang maka anak itu cobaan dari Allah. Kau salah, Allah Taala kali gede. Tapi itu cobaan. Talaknya anak talaknya tetap kejuk. Yang nayu oleh Allah Ta'ala putra, arahkan yang ada padamu, selamatkan dirimu dengan apa yang telah aku berikan kepadamu. Untuk masuk dalam surga, siapapun punya jatahnya. Orang kaya masuk surga, orang miskin masuk surga. Orang kaya masuk surga dengan hartanya, orang miskin masuk surga dengan sabarnya. Orang alim masuk surga dengan ilmunya. Orang yang tak punya apa-apa, sebagaimana yang telah kita rasakan sekarang, kita mendapati surga dengan cara mengikuti mereka. Jadi yang baik dia salah jalur. Nyotan kana dumpu kana ilung hawa lu ino kan bugron daya. Kenapa yang biang apa gol liat. Uturi ne.
Oh, nanya nombor. Jadi lihat abang kriya. Maya kriya nya han tabi go. Maya lihat ada go propah deh. Ilung napeng lung thu ataupun di Korea napeng gejok peng gebi gelung hana gebi gedron nyai ro tak ati kupui nabi kupui abi keganyan pakang gejok ko lain mendan yang lihat gitu atau kok dia mendengar dai makan berat kita yang mempunyai ini ji pegot bulaga nyompat kana modal buat nadana na berjudul sampingnya hana mahai budak budak daya bagai pilih-pilih display baju tajuk anak yatim dari mana anak yatim mantan yang tertampu bukan bantian Tuhan pribadi kita yang tak tanggung sih anak ya adapun hana mampu tak tanggung dua marah-marah ni dengan hati nyan buat BO hati buat tidak dalam daya yang membuat capek kena awal gede rumah dengan daya apa ya Pokibang tidak pegah ini lah nebogor ajuile gure du minoi batak jika dengar ini kau kada puji kau batak ubut kat dari kupang kau nyonang re kami gure kita nyonai batak dung rung mai dia tak bulan tadi tadi tanya raja kan hal tanya anak apa tu yang itu hak anak jara yang kia pukul gini bayar jam jadi dalim tu kena lah yang kemana donya hai baju biar nando menyadanya urang god yang tajak roh dalam kawan nah kawan god betelah nak berencana dengan minah Amerika anak jara tajak anak hijab rencana kena muka hijab ini kan kait lam ya bahkan naik dia turun dan tebus nyambut dia orang yang kaya kah itu mai roh hanja ilmu punya kena buat apa tu kami dapat ketika dapat apa dia kembung dan benar may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin kalau Allah masih sayang kepadamu maka Allah akan selalu saja membukakan pintu rahmatnya kepadamu bagaimana pintu rahmat Allah Ta'ala terbuka lebar-lebar yufaqihu fiddin kamu akan diberikan kesempatan untuk belajar ilmu agama dan laga si now ide gampang hanya dia apa nama jadi dale pro kono karo gebeu mangkang geronya beno boleh mai ide gampang gara-gara karu ganggu imu bagado go aja apa hana mangat dadu lagi dia pro kono kate apa berarti Batak ini lebih baik dibandingkan dengan kampung halaman tapi ingat waktu kaji nyebut wow nama ni kampung jangan buat orang tua menangis karena menahankan kerindu adik-adik tayo di kampung saudara-saudara tayo di kampung mereka tidak mengharapkan uang tetapi yang ingin mereka dapatkan adalah berkumpul bersama keluarga hanape pegahba bagi lipu dan beruah kemak menuju nyodron yang naik rantau kahana nabi taput tolong khabari berita katanya mak tayo hana kenal sama putruk berita keluarga tayo putruk berita karena menghana tawawo keanggap katanya dalam agama memutuskan hubungan silaturahmi sebaik apapun dirimu sebanyak apapun ibadahmu kalau kamu telah termasuk orang yang sudah tidak peduli dengan keluarga neraka jahanam tempat dan nilai agama yang bagainya kalau kamu ingin menilai sejauh mana engkau telah memahami agama Allah maka di antara nilainya lihatlah bagaimana perasaanmu di saat engkau melihat orang yang susah adakah kamu kepingin untuk hadir membantu mereka kalau sudah ada rasa kepingin tapi kita belum mampu itu bertanda iman dan Islam yang ada pada kita sudah mulai berfungsi tetapi menyudipkan dunianya ikah-ikah hidung-hidung kami ini ada pegawai urut-urutnya nak mengajunya kau kalau dia nak patih hendu mau nyo nak anggu nak hati-hati kadang pas punya mau nak patih ragu
bahkan yakin bukan nana buat ini pekan kita yang larang tahu dah kamu musyawarah awak larang tahu cara mah tekan cara bu tekan man kebetulan tempat-tempat kena memang ya kita tidak bersaudara dengan darah, tetapi ingat Allah telah mempersaudarakan kita dengan iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesama orang beriman kamu itu saudara. Sejauh mana persaudaraan itu? Sama dengan saudara yang saudara. Kalau seandainya saya mati meninggalkan dunia, saya tak punya keluarga, sedangkan saya punya harta yang banyak, misalnya harta saya itu warisannya siapa? Muslimin dan muslimat melalui baitul mal dari dana hibah dan wa meter baik langsung banyak begah lagi melalui baitul mal kita punya jatah laginya di saudara oleh Allah dan kalau dukna dosa seberapa besar dosa orang-orang teruskan tali silaturahmi silahkan buka kitab Jawahir Jawahir di ujung daripada Jawahir Jawahir ada satu kisah orang yang sudah banyak, orang yang sempurna dalam ibadah, dalam pandangan orang-orang di lingkaran hidupnya, jiran-jirannya itu melihat dia itu orang yang benar-benar ahli ibadah, tetapi setelah dia meninggal ada orang yang melihat dia berada dalam neraka jahanam. Kesalahannya apa? Karena ada saudaranya yang dia peduli, ada saudaranya yang miskin yang dia tinggalkan begitu saja, dia tidak pernah peduli, tidak ada peduli apa, akhirnya Allah marah. Sebelum orang itu memaafkan, maka dia itu tidak akan pernah ada di surga. Jadi nah kejadian kan, nyo maaf, nyo na ulung na di antara kita nah di antara kita yang terus kenal nyo ulung masalah, hana masalah hana aja kan, putra masalah yang kadang dia masalah dengan kehidup, nah kan itu tidak dipilih. Yang dia pegang masalah nanti ada jawab dago karena ini gampung soal-soal musyawarah anak keputusan anak jalan keluar akhirnya dengan segenap keputusan kekuatan yang gedanya marah tahu di antara gedanya ulang kafir anak yatim anak mutu anak yang terpisah daripada ayah dan bundanya, artinya ayah bundanya berpisah cerai, kita tinggal sendirian, tak ada yang peduli. Akhirnya dengan segenap kesedihan kita merantau, teruslah kita yang penuh keluarga. Alhamdulillah Allah Taala orangnya tak ubah hidupnya baju-baju. Artinya karena beda, nyai kampung dia terus penuh paling kurang karena aku walaupun nangke. Tapi dendam langat dendam. Nan wo kampung ren kubur, karena cara ni di kampung lu mana cara malu. Nah udah itu lagi yang kau hana lu pegang kau, tapi ulangnya kalian yang menumpang. Ini kan kalah. Yang tengah usaha katanya menuwo ya. Itu cuma kehidupan. Memang orang yang tiap-tiap bahaganya nado ayah nado ma hai perumun katanya nanti ban-ban meninggal ayah, ban meninggal mak. Orang kamu meninggal. Tetapi anak-anak gaknya nuranya, anak gemuan ide hidup mereka tak tahu apa-apa. Ini namanya dendam berbahaya. Itu dendam. Nyampe na bagdayo, dan tak wasit bahanan. Nyampe kau gombong jih nampak aja. Mana ini nabwa ada goma kan nabwa kah ya? Kadang ada pegah ni lumah. Wah mama iha. Kagak tanya orang kan ada buku mangka bisa. Yang kau perik, kau tanya orang awam perik. Ilon lun pegah lagi nyo nandu ke. Lom sama aja lo nasi. Mi orang lo nak pegah udik pedih. Ilon ya lo nasi. Mi ada pegah orang lo yatim yatim. Lom lo rasakan tiban kehidupan anak yatim. Nanti orangnya lom jawab anak yatim lom tua dah. Ubedi mampu lom bina. Kau yang dia bantu alhamdulillah. Tetapi lom hana lo ikat kau lom dengan siapapun. Siapa yang ingin datang silahkan. Mau diberikan apa saja kemudahan silahkan. Jangan merubah dengan roy. Bemursan dengan lo. Karena beda anak yatim. Dadum nani yatim Hawaii nak buat, yang minta kedina nak genayong yang yatim ni.
anak pagi aku lu ngurus jemaah lu ni nabi gelum ngelapor bawah yang perlu diket ni nang perlu diket lu buo gede lu buo mate kaji dia dengan kuengda tapi selama dengan itu benak cocok dan beni yuwo bah yuwo ngelu yang tempat wo ngelu hang kuengda mate kaji tu buo dengan akhiri dia punya harapan dia punya cita-cita dan orang yang sudah tersalah dalam kehidupan. Nah, saudara-saudara kita memang banyak yang tersalah, terjebak dengan kejahatan. Nah, marahlah kepada perbuatannya, jangan kita marah kepada orangnya. Yang diarahkan kita obati penyakit, jangan engkau hancurkan orang sakit. Yang dia obat penyakit, kan dia tanam orang sakit, yang dia tanam orang sakit, kerja rumah sakit, tanam rumah sakit. Nanti urung, apa yang sakit tanam, maka penyakit. Kayaknya dalam rangkauannya jaga persatuan dan kesatuan. Mereka kacau dan dulu dengan gerogo, anak cara buktinya. Menanlah kira-kira. Sawa saudara roh ini, sawa jiran roh. Kan orang Aceh, saudara nanti. Orang bukan suku Aceh, mereka itu juga saudara. Monya tegedi musibah rumah roh ni, nak fikir nak roh buah ni kamu. Monya roh buah kerja kan kabeh dah. Maka jangan saling menyakiti. Hanya tak jaga kehidupan itu normal. Mereka dia jaga kehidupan itu, Allah dijaga kehidupan mereka. Lo berpesan, ini diganggu kayaknya nak keluarga, nak saudara. Ini mungkin wono, yang tiga di sana belajar, begitu. Kayaknya nak keluarga ini. Bagaimanapun keadaannya, Allah akan mempertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat. Bena masalah. Memang ilmu belum pegah daya kan? Ilmu mati meningkai ayah lumpuh. Nah, ilmu perasaannya di mayak-mayak. Ada ulat dia bahasa ayah dipegang anak tapuna. Berikan kau udah. Mayron anak gue dia bunyi nanti. Kodenya kalau gaji. Hah? Hati-hati ada walung ilmu di ane tujuh. Ilapur balung lung daya. Abang yang nak beli ilmu kat auro kamu nak tujuh. Kan ulut. Nah, menyehnya perasaan. Kita ni anak-anak gop yang aman, kita ni hawa dan tiba aman. Dalam kehidupan orang yang kajahat, kita jangan membenci dia karena di dalam darah mereka belum tentu yang dilahirkan orang jahat. Anak yatimnya pun yatim bela, anak orang yatim pun yatim bina. Kenapa? Hari ini mereka miskin. 30 tahun yang akan datang, siapa tahu dia menjadi orang kaya. Ini kan kehidupan dunia. Selalu saja berubah. Hari ini dia yatim, nanti pada suatu ketika 40 tahun yang akan datang, dia akan menjadi pengusaha. Kalau seandainya mereka terbina dengan baik, setelah dia mendapati kehidupan yang sempurna dengan kesempurnaan dunia, dia pasti ingat dulu dia selamat karena ada orang yang menyantuni mereka. Yang tunggu belum membegahnya pengalaman yang belum rasakan olehnya sakit-sakitan selagi negalan bau urun drone kadang-kadang bak kamera tilung tumput impu jaronyo ini bajaronyo impu kita tumput juga mapakan anak long istirahat udipnya dia yang sakit tubuh lu lidah lu kan sakit yang sakit jaro lu babak lu kan sakit Allah nanatnya gedanya buah-buah. Bahkan halang kata membuat masa gedang yang balung. Bahkan halang kata pegah yang juga. Ya Allah sakit. Putra sakit badan ya Allah. Lidah kena cukup. Hana ya Allah. Bagah enggak pakai. Jadi semuanya nanti akan dipertanyakan. Bule matanya gedang tinggal di Allah dalam. Gaji banyak koko. Lagi orang ilham ini. Ya masalah dia flu dedopo mulai kan pelan-pelan ini. Ya ulang lainnya. Nah urang yang kuah hukum dapur raya boleh gini. Ubena raya, ube palang moto. Yang kahana hilau ulang yang kah kaprat. Nah urang yang kuah hukum pakai behel ligau. Kupuan ya pakai behel ligau. Mau behel rumah kalau mesti. Ayo, canggih taat urang lawinyo. Kan kamu bila dia akan beri Allah Taala ke mati taat. Paling nak trip taat dalam dunianya.
le persoalan-persoalan yang terjadi lainnya karena kita hanya mengerti agama, akhirnya kita yang susah. Nah, kita yang susah pada hadapi pada nak mudah-mudib lagi nak roy. Nak perle ya perle. Man malem nyerta-rta ro nak ber. Hang kudohu. Nyo nak ber, tapi nyo katingan rumah. Nyo puh nawawa nyo pada apa buat. Pajar pulang, pajar puling. Tentu tak ber dengan nama salah. Apeu di dengan tak buat kau dia apeu nyo kuala jauh. Susah. Penting ya ber. Gopo penting ya ber ngana represi jiwa. Ngat represi mental. Nyo dengan tak ber kan dia kalau masalah tu kan. Tu masalah dengan gimana masalah tahu larang tahu namangan mangan tapi susah dengan betul anak syarab ini yang dia duduk terus dengan dugong tapi nama masalah tapi dari dia poh dua benar sampai nyo kapok kagak ada masalah dia agak berarti lang seminggu nak senang pergi aja daripada pengobrol begini anak urau ya anak susah itu anak minit ya anak susah memperkaya senang di tengah buat idron kalego menengah balu idron kalego malah bang nya masalah lelong anu bilelong ilong betul heblo hebat nya te gua le mata betul heblo ada yatim ini ya ayah anak dia dan lain yang nama naya nya nya nyo mentah ditinggal long kawanya tu salong pai jo pe di banjarai mude nah ku dewan guru ini ditandeng ngawanya di sagai badan raya akai ke dalam tim susah tapi tengah dabur dengan tak pegang tua dia wallahu alam ilhamullah kaje nak tenang lang seminggu saja daripada susah kalau bekerja ya kan nyet etnan ile kamu hina faedah dan nyot dia minta ilmu agak faedah pegang faedah be awak lagi awaknya pegang awak nak dia kena apa nak bagi peng kata dia kena tak minta peng dia kata minta ilmu Mayahana dari Allah ada belum terbaik idenya udik dalam usaha. Jadi keputusan yang kalian pegang. Orang yang membaca kalimat la ilaha illallah sekali kita baca apa faedahnya? Kalau kita paham dengan apa yang ada dalam ketentuan la ilaha illallah, faedahnya Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang membaca la ilaha illallah. Nah, urang temannya, mailah hendak punya urangnya hendak sang bagi gepampun desa keluarga. Mamnya cara bagi akan dibampun dosa para pedang dan yang baca urlain merupakan rahmat. Nyan pak. Olehnya pegang la ilaha illallah. Orang yang mengatakan la ilaha illallah yang membaca la ilaha illallah akan nutup oleh Allah Taala akan menutupi kepada orang yang membaca kalimat la ilaha illallah 99 pintu bala ataupun pintu coba. Man takเคยได้makin lu merati makin berusaha. Yang berarti kata Allah Taala tanya wa mudahun tu. Usaha wa dalam. Dia urang raja urang sakit. Sebetulnya urang sakit masjidnya dah nak raja kat. Mendih hendak tete kemunyan dadan apa nyong gebagah boleh. Iblis paling sakit hati yang kada ada. Na urang kesurupan adan apa nyong. Han boleh 3 adan ulang lo. Han boleh 2 ke 3 dulu. Han boleh dia ke benda lain adan bak ujung kurang adan. Berarti awak adannya berapa sih? Allah Tuhan. Lagi-laginya buat kaju. Sebab kita buat mending tak dihampah dia. Itu yang buat urung Tuhan lagi yang. Yang kami baca ya. Baru ni tu. Yang berarti UBBT yang kami kumpulnya ni menjawab tu. Berarti pertanyaan yang pertama, bagaimana caranya kita menghadapi anak yang suka melawan orang tuanya? Nah, pertanyaan, bagaimana caranya kita merespon ataupun memahami
menghadapi anak yang suka melawan orang tua. Yang namanya anak-anak tetap mereka dalam keadaan bermasalah. Kalau tandanya tak ada masalah, bukan anak-anak namanya. Cuma terkadang-kadang kita mesti mengingat, karena anak itu adalah gambaran orang tua. Kenapa dia melawan ibundanya? Karena ditanya kita lawan mana berarti? Gebalak mali Allah Ta'ala dan gebalak artinya kita lagi dididik oleh orang tua. Dididik di anak. Dididik di anak haima nyo gelagenya hekma drone berji bang hadapi drone. Jadi beta deder anaknya, anaknya ada deder putrai. Dia intinya putrai. Dan beta paksa jangan kita memaksakan anak-anak untuk terus belajar. Karena permainan yang mereka lakukan itu juga mereka lagi belajar. Man ngat go agai bagi ngagoi baju nah beda-beda dita. Sering-seringlah kita membaca salawat di telinganya. Sering-sering kita membaca doa istighfar karena anak itu titipan. Nah urang ke tiban menan mieu tiban iya menan nya broji bu. Maya jamun ati lieu gebrak jeung ke mieu bro. Mieu lieu gebu gade gejolok lam punera geprak itu dia mieu bro prak broji kana denggi lawinyo mieu je ke mieu pren. Karena pabrik karena diolah. Jadi ditanya uronyo lebih cara tadi di anak minyak teh. Mau minta yang dibaca hadapi, anak perlihat hadapi. Arahkan mereka dalam hal-hal yang positif. Yang kan yang ada yang ini siapapun pertanyaan yang ada, bagaimana cara kita menghadapi anak yang suka melawan dengan orang tuanya? Lun jawab banyak nanti berdaya. Mau perlihat jawaban yang lebih banyak. Jom kitabnya buka jilid nomor 15. Di situ Imam Al-Ghazali membahas secara tuntas bagaimana caranya orang tua mendidik anak-anak keturunannya sehingga anak itu menjadi anak yang saleh. Baca kali luar di dalam jilid. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana menjadi haji? Bagaimana menunaikan haji yang tak ada mahram? Adakah boleh maksudnya kita menunaikan rukun Islam yang kelima yaitu haji, sedangkan kita tiada mahram? Kalau haji itu wajib, artinya wajib haji yang pertama. Maka kalau seandainya tiada mahram dalam hukum fiqh kita itu tepat. Bagaimana caranya? Maka kalau kita perempuan, datanglah, carilah rombongan yang sirkah paling kurang 4 orang. Artinya sesama orang yang sirkah. Apa itu sirkah? Orang yang terpercaya kelakuannya. Usianya berapa? Orang yang sirkah itu ada umurnya sudah melampaui 40 tahun. Cuman kita belum sampai 40 tahun kita gabung dengan orang itu. Yang jelas musafir tanpa mahram bermasalah, kecuali kita bermusafir sebagaimana kita ingin melaksanakan rukun haji, dan itu adalah haji yang pertama kita sudah lengkap syaratnya untuk naik haji, maka carilah mahram sesama perempuan paling tidak 4 orang. Kenapa faedah? Apa sebenarnya? Kenapa sebenarnya? Apa alasannya agama mengarahkan kita mesti ada mahram? Keselamatan dalam perjalanan, apalagi musafir yang panjang, itu adalah sesuatu yang sangat berisiko. Orang lagi dalam musafir, perjalanan yang sangat berisiko. Terkadang-kadang ada masalah, paling tidak ada orang yang menolong. Kalau dalam keadaan sekarang,
Orang mengatakan begini, tidak perlu lagi lah. Untuk apa mahram-mahram? Karena sekarang tidak ada lagi perampokan. Karena tidak ada lagi hal-hal yang berbau dengan kejahatan. Ya, mungkin alasan yang demikian 50% bisa diterima. Tetapi apakah kita tidak membaca berita di media ada nenek-nenek 90 tahun diperkosa? Diperkosa meninggal dari nama. Yang dan pegang kejahatan itu selalu ada. Jadi perlu ke mahram dalam untuk pertolongan dalam perjalanan. Kalau seandainya terjadi kenapa mau yang terjadi hana terjadi tapu strategi dia. Oh dah pegang ilmu hana payah hana kuya kubur makdir. Yang menyatakan tayo lawan undang-undang Allah. Itu kalau seandainya kita ingin membandingkan perempuan yang tertalak oleh suaminya cerai, ataupun orang itu terpisah karena kematian suaminya, diwajibkan bagi perempuan yang baru saja tertalak dia melewati iddah. Jangan nikah dulu, jangan keluar kemana-mana. Alasan iddah untuk apa? Apa fungsi iddah? Supaya bebas rahimmu daripada janin suami yang telah menalakkan dirimu, yang telah menceraikan dirimu. Seberapa lama iddah? Kalau iddah talak raj'i 2 kali hid, 2 kali suci. Itu tergantung masa hidnya si perempuan. Sekarang dunia berbeda. Ada alat untuk kita periksa kandungan, hamil ataupun tidak. Kita datang sama dokter, kita periksa, kata dokter tadi siang kita diceraikan, jam 3 ini kita datang sama dokter ahli kandungan, beliau mengatakan rahimmu bebas, tidak ada anak yang kau kandung. Adakah setelah maghrib kita bisa nikah? Tetap tidak. Alasan iddah untuk mengosongkan rahim. Dalam rahim saya nggak punya apa-apa. Kenapa saya masih iddah? Masih ada alasan yang selanjutnya. Ta'abbud. Semata-mata menjalani iddah kita diberikan pahala. Handil dengan agama beda karang-karang. Baru walahi kita nyu agama kajamun kana. Nah ini cara berawat dah. Nah, kalau tak pegang no, tak pegang mesti. Man ijid aja wajih hana mahram, mayat aja dengan sama-sama ulun yang terpercaya, maka ajid. Man al-hadrawat, kita mengangkat mahram pribadi. Nalakawa ulun sampai rumah. Tak pegang ke mahram tanya. Ijid, iban cara menikah ya. Yang kaji tu. Kampung. Pertanyaan selanjutnya di mana Allah Taala itu? Ya, agak. Allah Taala apa? Ground. Mana tepat dengan Allah Taala? Sebenarnya Allah Ta'ala itu di mana? Mungkin ini pertanyaan yang begini karena ada sebahagian orang mengatakan Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Allah di atas aras bersemayam dia, ataupun Allah bertempat di atas. Itu bohong. Dalam pengertian Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, kalau kita terjemahkan dengan singkat karena waktu kita singkat, aras itu ciptaan Allah, termasuk dalam wilayah kekuasaan Allah adalah aras. Adakah beda aras dengan makhluk-makhluk yang lain? Tidak, aras itu juga milik Allah. Allah bukan bertempat di aras. Kalau seandainya Allah bertempat di aras, sebelum aras itu tercipta, Allah berada di mana? Allah tidak butuh tempat. Dalam Al-Quran, innal insana dha'ifun, kullu insanin dha'ifun, innallaha laghaniyun 'anil alamin. Hai manusia, kamu itu miskin, yang kaya itu saya. Dalam sifat 20, qiyamuhu binafsi. Artinya apa? Kalau dalam bahasa dalam terjemahan logatnya, qiyamuhu binafsi, Allah berdiri dengan sendirinya. Adakah benar terjemahan kayak gitu? Bagusnya jangan.
Kenapa? Kalau seandainya kita mengatakan Allah berdiri dengan sendirinya, seolah-olah Allah punya kaki, cuman kakinya berbeda dengan kaki makhluk. Ini akan ada pemahaman-pemahaman yang lain. Yang bagusnya di mana? Arti daripada qiyamuhu binafsi, innallaha ghaniyun an ghairi. Artian daripada qiyamuhu binafsi itu apa? Allah mengurus dirinya sendiri. Artinya apa? La yahtaju ila ghairi. Allah tidak berhajat kepada apapun. Dan ini termasuk daripada la ilaha illallah. La ilaha illallah itu terbagi dua. La ilaha illallah. Maka para ulama tauhid menamakan ini supaya mudah kita pahami. La ilaha istighna illallah. Ibtikar. Arti istighna, Allah terkaya daripada makhluk. Arti ibtikar, setiap makhluk, semua makhluk berhajat kepada Allah. Dan kalau seandainya kita bertanya Allah Ta'ala itu di mana? Pak Allah Ta'ala namanya. Maka terjadi kita mengatakan Allah ada di dunia ini, tapi kita tidak menunjukkan arahnya. Itu salah, tapi bagusnya jangan. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan dunia. Allah bukan makhluk. Mereka pegang Allah Ta'ala nalar dunia yang sama kita yang nalar rumah. Allah Ta'ala ada, tapi tak bertempat, tak berjihad, baik di mana-mana. Allah ada. Di mana Allah? Ada pada dirinya. Allah ada pada azali. Kita makhluk tidak dipaksakan untuk mencari di mana Allah. Bagaimana kita untuk memperbandingkannya? Karena ilmu tauhid logika. Kita ini manusia yang lagi merasakan kehidupan. Nah, kita masih hidup. Kenapa kita hidup? Kita punya nyawa. Yang ingin kita pertanyakan, nyawa itu di mana letaknya? Adakah di kepala, di dada, di bahu, di perut, di pinggang, di lutut, di kaki? Adakah kita tahu di mana letak nyawa? Nang depan, Pak itu nyawa. Ini adalah urung deh, urung deh. Udah, ngempu deh. Pak itu. Nyawa draw ke draw, nyawa tubuh, nyawa benda tubuh. Adik dan lu lewat baca rumah. Sebab berangkapan raya ulung, tegedang baca rumah dulu. Ya kan? Beno tubuh dah. Nyawa beno tubuh dah. Nyawa nabak tubuh dah. Tubuh bro. Nyawa bro. Beno badan nyawa Tuhan di hana depan pada hidup. Man hana narjana ada dan pedat Allah Taala yang beno raya rumah dunia. Kita yakin punya nyawa apa enggak? Yakin. Ada nyawa itu? Ada. Selesai. Ada Allah? Ada. Di mana tempatnya? Itu bukan urusan. Jangan tanya dulu. Bila orang yang kaji yang baik apa kan kaji. Omanya kabe. Yang geleh jelaskan wanita itu mulia derajatnya 3 tingkatan dibandingkan laki-laki. Kalau tidak ada ridho suami, tidak masuk surga. Wahai para istri, berarti kena jawaban. Kan selesai. Yang berarti ini cara teman-teman yang kebantu dulu. Berangkapan hebat ditanya urin yang menyahana ridha suami tetap anak tak mau suruh. Jadi apa remar-remar bro. Yang lain tiba jahitah. Anak pun tak jawab ke malam tu. Ke malam ni. Malam ya. Untuk malam atau malam? Malam. Anak rumah tak jawab malam insya-Allah. Ya, dia mana? Betin tu hati malam ni dia apa yang izin Allah. Nya pertanyaannya kupanya tausiah betul. Olian tak jawab juga. Untuk harunya tapadai ono sebelum ketuk budak kepulih dari umat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kan dia itu 2 kalimat. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kalau kita ingin menghitung huruf yang ada pada kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, jumlahnya 24 huruf. Kenapa mesti 24 huruf? Ulama hikmah mengatakan karena sehari semalam 24 jam. Sekali kita membaca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, Allah akan mentakfirkan, artinya memberi kafarah terhadap dosa-dosa kita yang kita lakukan dalam 24 jam. Dengan
dengan syarat membaca yang benar sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Amalkanlah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan setulus Kalau kita ingin hitung kalimatnya lagi, bukan huruf, kita hitung kalimat, jumlahnya ada 7. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kalimatnya berapa? 7. La ilaha illa Allah Muhammad Rasul Allah. Berapa? 7. Kenapa 7? Pintu neraka 7. Kita membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sekali, kita mengamalkan dengan apa yang kita baca, itu pintu neraka akan tertutup. Artinya kita akan selamatkan daripada api neraka. Artinya selamat. Kalau kita ingin selamat, iman kita selamat, semuanya punya salah. Tugas kita kalau sudah berbuat salah, maka bertobat. Kalau seandainya kita telah bertobat, terjebak lagi dengan dosa yang sama, tobat lagi. Jatuh lagi, tobat lagi. Adakah kita tidak mempermainkan Allah? Ya memang. Tetapi teruslah kamu bertobat sampai kamu bosan dengan dosa, bosan dengan maksiat. Yang baik itu bosan dengan taubat. Yang kalau termaya, yang kalau mati kata takaran haram tua. Anak membela katanya. Baiknya permusuhan dalam hidupnya, lebih-lebih tanya dalam rantau, mempertahankan majelis ilmunya. Jangan sampai lebih duluan mati majelis taklim sebelum mati. Jangan pernah balai pengajian ini, majelis taklim ini hilang sebelum Allah mencabut nyawa kita. Bet darempok ni yang balainya mati ber. Kalau tanya mati. Malih mati tanya bagi dam rumah boleh kampung di anak-anak kedah. Wadah dia pun anak neba. Mayajih yang hana kegiatan, lalu dia buat namanya ni, kumpul namanya ni, ni pegah bahan ni, nya, wadah mati long tengok, ini maka dua ber, bak long tu, kat hambung buat long dia nang putukah kah ini, nya menang tak pegah bahan ni, baik tanya otok je, orang wadah mati tengok, dia ni tengok kata itu balik, tahu tak lah, terus dah nak apa. Malah kami terus kena kacau bagi, bah kacau gitu. Dan mentang anak ni, tapi berat kacau itu. Yang jak perang terawih lagi tahu kau dulu karu perang terawih kau dulu. Ya enggak? Karena nak main lima aja belum latah, sehingga tak wajah balam belum puasa untuk terap. Puput aja latah di maya, kan dah jenguk lukum kau. Aduh tak boleh bekerja, tak boleh dulu. Mengkarung kau semayang bagi. InsyaAllah mengkarung. Cuman tak pegah, dek karung-karung. Menanti yang buat dia orang buat mendung terhad. Yang karung kenal kan, mantung nanti buat projek di gembong. Masambung terus kenal. Tapi ke kamalim terus kenal kasar. Yang kemana? Untuk uronyo tak pada inono lebih dan kurang bertuah jemaah. Bagi kakak-kakak yang terakhir-terakhirnya dalam pembicaraan dan saya kurang paham bahasa Aceh, maka saya mohon maaf. Karena menau ada berangkapan tak pegah bahasa Indonesia kan. Tetap nak urut protes. Nanti dia pernah bahasa Aceh ni kau. Insyaallah. Hana nanti awam-awam pasti tak mengerti lah. Lama-lama ditanya akan datang betul-betul. Nyauno lebih dan kurang bertuah jemaah. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji wal ma'ab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Saya ucapkan kepada dia telah menyampaikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kita. InsyaAllah malam besok kita sambung lagi dengan dia dalam acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk pertanyaan-pertanyaannya.